Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam hidupnya. Bahwa kita tahu bahwa ketika firman Allah berkata, faith comes by hearing and hearing by the words of the Lord. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam iman, mau bertumbuh dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa mendengarkan firman Allah dan membaca firman Allah sekaligus. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup menjadi berkat Allah. Tentu harapan Tuhan bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Kehadiran kita bukan menjadi momok atau ghost, bukan menjadi pula alat-alat setan, tetapi kita menjadi betul-betul alat Bapa di surga, supaya ketika orang melihat kita menjadi berkat, Bapa dimuliakan, Bapa diagungkan, bahwa Yesus ditinggalkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, barang siapa ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, dalam bahasa Yunaninya, ciptaan baru itu adalah keniktesis. Jadi dari kata keniktesis itu bacanya keniktesis, itu pronounce-nya. Nah, ketika kita menjadi ciptaan baru, disitulah kita bisa bertindak menjadi berkat Allah, bisa menjadi berkat Allah. Dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata kenos, bukan dipakai neos. Ada perbedaan kata kenos dan neos di situ. Kenos berarti sesuatu yang dilahirkan, karakter yang dilahirkan dari dalam. Dan itu hanya bisa diciptakan, diperbuat sebagaimana tadi ktesis itu, bahwa ktesis itu adalah the act of creation. Itu tindakan penciptaan. Tindakan penciptaan yang dilakukan siapa? Oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta itu. Ktesis itu adalah the creator, atau kalau bahasa apanya adalah berasal dari kata founder of city. Jadi di sini kita bisa melihat Allah berharap kita menjadi ciptaan baru ketika kita berada dalam menjadi berkat ketika kita menjadi ciptaan baru. Bukan hanya kekristenan kita makan sendiri atau kita lupa dengan orang-orang lain, tetapi kita bisa menjadi terang dan berkat bagi dia. Puji nama Tuhan. Jadi saya katakan tadi, kenos itu adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Kecantikan dari dalam itu adalah perilaku yang sudah dikreasi oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dalam hidup manusia yang percaya dia, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ketika dia menjadi ciptaan baru, dia akan bersesuaian dengan Tuhan. Dia akan mencocokkan dirinya dengan firman Allah atau dengan Yesus itu sendiri. Dia tidak lagi menentang kehendak Allah, tetapi dia berjalan sesuai dengan firman Allah. Jadi ciptaan baru itu adalah di mana Tuhan melakukan sesuatu yang baru sehingga orang itu bisa menjadi terang bagi dunia ini. Satu contoh, ketika kita berada di dalam kehidupan lama kita suka memaki orang,
kita suka membuli orang, kita suka memfitnah orang, kita suka mengatai-ngatai orang, kita suka melakukan hal-hal yang kasar, kita suka melakukan mencaci maki orang lain, menganggap diri orang lain itu bisa menjadi bahan hinaan dan olokan, yang orang lain itu salah semua, tapi dirinya akan menjadi dianggap sempurna, dianggap paling suci dari semuanya. Tetapi ketika orang ada dalam ciptaan baru, dia akan mengutamakan yang lain, akan menghargai orang lain, menghormati orang lain dalam perkataan maupun perbuatan. Dia tidak akan membuli orang lain, dia tidak akan memfitnah orang lain, karena itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi ciptaan baru itu adalah sesuatu karakter, sifat, kehendak atau tingkah laku kehidupan kita yang bersesuaian dengan firman Allah. Sementara neos itu, banyak orang di zaman ini membuatnya neos. Jadi ketika orang neos itu hanya berpura-pura, pretend. Hanya berpura-pura baik, berpura-pura berbuat ini dan itu supaya dilihat orang hebat. Ada pencitraan di sana. Ada kehidupan yang dimana mereka merasa hebat hanya oleh karena pencitraan tersebut. Dan orang-orang yang berada di dalam ciptaan baru, dia tidak perlu pencitraan, tetapi dia akan mengalirkan apa-apa yang diharapkan oleh Tuhan, apa-apa yang diharapkan, karakter yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, itulah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam ciptaan baru. Dunia ini, semua orang, saya tahu bahwa kita pernah mendengarkan nyanyian berkata, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus yang penuh damai. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi sore siang malam, uang, bukan Tuhan Yesus. Di pikirannya hanya uang, di perbuatannya hanya uang, apa-apa saja dikaitkan dengan uang, semua berada dalam lingkaran uang. Dan uang itu tidak dapat membahagiakan dia, uang itu tidak akan dapat mensejahterakan dia, tidak akan bisa itu. Yang bisa mendamaikan, yang mengisi kekosongan hati kita adalah Kristus. Ketika kita menjadi ciptaan baru, arah kita akan berubah. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada kita supaya kita bukan hanya ciptaan yang diciptakan neos, tetapi yang bisa mempermaksana sini, tetapi pada hakikatnya bukanlah ciptaan baru. Dan itu sebabnya ketika kita menjadi berkat bagi Allah, kita dua hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan katakan, you are the salt of the earth. Kamu adalah garam dunia. Garam itu memberikan cita rasa, memberikan rasa yang enak, tetapi kalau kelebihan juga susah, ya. Jadi harus tepat. Tapi juga Tuhan katakan, you are the light of the world. Engkau adalah terang dunia. Terang itu memberikan arah. Terang itu memberikan mengusir kegelapan. Jadi kalau ada orang percaya Yesus tapi masih mabuk-mabuk, masih minum-minum, masih memaki-maki pemerintah, masih mengolok-olok pemerintah, itu bukan ciptaan baru. Tapi kalau ada orang yang memberikan kritik, yang biasakan untuk mengkritik, memberikan solusi. Jangan mengkritik tidak memberikan solusi. Itu bukan ciptaan baru. Kita tidak akan bisa menjadi berkat yang demikian. Kita diharapkan oleh Tuhan dalam ciptaan barunya kita menjadi berkat bagi dunia ini, di mana kita bisa menunjukkan bahwa Yesuslah yang ada dalam hati kita. Yesuslah yang ada dalam pikiran kita. Yesuslah yang hadir dalam perkataan kita. Yesuslah yang hadir dalam tindakan-tindakan kita. Yesuslah yang hadir dalam perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita melakukan hal seperti itu, Engkaulah yang menjadi berkat bagi dunia ini. Dan saya pernah melakukan, banyak orang yang saya ketika Tuhan memberkati saya dan menyekolahkan mereka. Ada yang sudah saat ini sudah menjadi sarjana, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha. Ketika mereka yang ada pengusaha di sini, saya kalau ada ke sana, kalaupun saya bawa teman, maka saya akan diberikan kemudahan. Tapi kalau saya dan keluarga saya ke sana, ya
hanya sekedar untuk mengunjungi mereka. Biasanya mereka akan memberikan makanan gratis bagi kami. Tapi bukan karena itu lalu saya langsung terus, tidak. Tetapi saya bersyukur apa yang Anda tabur itu tidak akan Anda tuai. Apa yang Anda tabur itu akan Anda tuai. Kalau Anda tabur yang baik, maka Anda tuai yang baik. Kalau Anda tabur yang jahat, maka Anda tuai yang jahat pula. Kalau Anda menabur angin, bahkan firman Allah katakan, Anda menuai puting beliung. Jadi ciptaan baru menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ciptaan baru membuat kita bisa menjadi berkat bagi Allah, bagi dunia ini. Dan harapan Tuhan Yesus bagi kita semuanya, jadilah berkat bagi dunia ini dengan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Biarkan firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Biarkan firman-Mu menuntun kami. Biarkan Yesus menolong kami untuk menjadi ciptaan baru, menciptakan kami menjadi ciptaan baru, sehingga kami bisa menjadi berkat-Mu bagi dunia ini. Sehingga perbuatan-perbuatan lama kami buang, dan yang kami lakukan adalah perbuatan-perbuatan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tetap dalam apinya, tetap dalam kuasanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.